Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alfiansyah Makarim dengan NPM 211506003. Pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan Lab Advanced Data Visualization atau Lab 5.3.1.4. Pada lab ini kita akan belajar bagaimana cara mengkombinasikan sebuah database SQLite, file JSON, dan data frame Pandas. Kita juga akan menghadapi sebuah wrapper untuk library volume yang memungkinkan kita untuk melakukan data plotting pada sebuah map geografis. Kita akan membuat sebuah peta dari United Kingdom yang dibagi untuk beberapa area yang tiap area diwarnai menurut tingkat internet kecepatan internet yang berbeda yang akan menghasilkan eh, tiap area yang diwarnai dengan tingkat kegelapan yang berbeda juga. Ini adalah sebuah cara yang paling mudah untuk memahami sebuah data. Dengan peta seperti itu, kita akan lebih mudah untuk menentukan kecepatan internet yang ada di Inggris. Kita juga akan belajar bagaimana cara untuk mencari dan memperbaiki masalah yang ada pada data. Per- Part pertama, kita diminta untuk mempersiapkan datanya. Kita akan menggunakan library volume yang digunakan untuk memodifikasikan data dengan format yang tepat. Kita juga memerlukan pandas data frame. Kita import saja. Pertama kita memerlukan pandas, NumPy, SQLite, pyplot, dan volume. Kita jalankan, sudah selesai. Lalu kita connect ke database. Untuk melakukan koneksi dengan database, kita perlu menuliskan komen seperti berikut dengan menggunakan komen connect pada library SQLite 3. Lalu kita isikan path dari database-nya, database lainnya. Di sini path-nya sendiri dari database-nya sudah benar ya. Lalu untuk menghubungkannya, kita juga perlu membuat kursor untuk eh, mengambil dan menulis data pada database. Database tersebut berisi tabel average speed yang berisi rata-rata waktu ping, waktu upload, dan waktu download untuk eh, local authorities yang berbeda yang ada di Inggris. Langkah berikutnya yang harus kita lakukan yaitu untuk membaca data yang ada pada tabel dengan menggunakan fungsi 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 .read SQL. Fungsi ini membutuhkan string yang berisi query yang akan dijalankan untuk database-nya. Untuk query-nya kita simpan pada variabel query. Kita taruh di sini query-nya. Yang pertama, tulis sebuah query untuk mengambil semua data yang ada pada tabel average speed. Kita select all from average speed, kita taruh di variabel query. Lalu berikutnya, gunakan pandas untuk menaruh hasil dari query ke data frame. Data frame sama dengan pandas.read_SQL, fungsi yang tadi, kita masukkan query-nya, lalu kita tuliskan juga koneksinya, yaitu koneksi yang kita buat tadi untuk menghubungkan dengan database internet speed. Step kedua, clean data. Menggunakan pandas, fungsi pandas, kita diminta untuk menghapus kolom indeks yang ada pada eh, database karena kita tidak memerlukan kolom indeks. Untuk menghapusnya eh, kita bisa melakukan drop column. Namun untuk melakukan drop column kita harus mengubah parameter in place menjadi true. Kita jalankan di sini. Sepertinya saya harus menjalankan kode dari awal. Kita ulangi terlebih dahulu. Ya, sudah berhasil. Sudah di print dev.head. Maka
kolom indeksnya sudah hilang. Kemudian berikutnya kita akan belajar mengenai file JSON. Peta ini akan dibuat oleh gambar yang tiap pewarnanya itu berbeda tergantung pada local authorities. Warnanya nanti itu akan berbeda tingkat kegelapannya dan akan mengindikasikan kecepatan internet pada tiap-tiap area. Tiap area ini direpresentasikan oleh sebuah poligon yang akan digambar pada peta kita. Sebuah file JSON itu memuat semua koordinat dari batas-batas dari tiap local authority. Kita coba lihat filenya. Filenya adalah LA strip polygons.json. Ini ya. Pertama kita harus membaca file LA polygons.json dengan menggunakan panas data frame. Untuk membacanya kita bisa menggunakan metode read_json. Metode ini menerima sebuah string yang berisi path untuk file JSON tersebut berada. Kita masukkan ke dalam variabel LA_JSON. Kita gunakan metode yang tadi, pandas.read_json, lalu kita tulis path filenya. Lalu kita LA_JSON.head untuk melihat sedikit isi dari file JSON tersebut. Terdapat di sini LA_code dan geometrinya, yang mana geometri ini isinya koordinat ya. Informasi yang ada pada data frame ini nanti akan digunakan untuk melakukan visualisasi. Untuk step berikutnya, kita diminta untuk mengukur rata-rata kecepatan internet. Pertama, stepnya kita diminta untuk membuat data frame baru. Di sini saya menuliskannya dengan menggunakan DFP. DFP adalah data frame lama yang berisi area dan average ping. Bisa dilihat di sini untuk data frame baru yang ada adalah LA code saja, local authorities code, dan average ping-nya saja. Secara default, volume hanya menggunakan 6 warna untuk mendefinisikan sebuah color map. Sejauh ini untuk kolom pada panas data frame telah diakses dengan menggunakan cara seperti berikut. df nama kolom atau df dot nama kolom. Saya lihat ini contohnya print dfp dot average pmin dan average pmax untuk menunjukkan minimal rata-rata kecepatan ping yang paling kecil dan rata-rata kecepatan ping yang paling besar. Kemudian kita diminta untuk membuat range dari 6 nilai yang akan kita akan diminta untuk membuat range dari 6 nilai yang dari nilai paling kecil ke nilai paling besar dari average ping dan naruhnya ke dalam sebuah list. Nah, lihat di sini nama listnya adalah pbeans. Di sini kodenya pbeans sama dengan .np.arrange. Kita diminta dari data frame yang baru tadi, data frame yang baru average ping.min, data frame baru average ping.max, kemudian untuk yang ketiga data frame baru average ping.max dikurang average ping.min dibagi dengan 10. Lalu setelah temukan kita masukkan ke dalam sebuah list. Sini listnya adalah sebagai berikut. Part 2, kita setelah selesai menyiapkan datanya, kita diminta untuk melakukan visualisasi datanya. Pertama, kita akan melakukan plotting data dari peta. Pada fungsi volume util, pada fungsi volume underscore top underscore x underscore breadth underscore mappers dengan memiliki parameter sebagai berikut. Yang pertama, data frame yang berisi data yang akan divisualisasikan, yaitu DFP atau data frame yang baru.
data frame yang berisi koordinat dari polygons, yaitu LA_JSON, nama dari kolom yang akan eh, menjadi primary key lah istilahnya dari dua data frame, yaitu LA_code. Lalu nama dari kolom yang berisi data yang akan diplot, average ping. Lalu list dari limit dari binsnya tadi yang barusan kita buat, pbins. Di sini saya telah mencoba membuat menggunakan fungsi volume.top sini, namun sepertinya tidak tidak sesuai dengan tidak semudah yang ada di sini. Saya telah mencoba masukkan semua parameter yang ada, namun ya data yang dihasilkan adalah error. Di sini saya mencoba untuk membuat versi saya sendiri dan dihasilkan peta sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat plottingan plotting area-area yang ada di Inggris beserta dengan perbedaan kecepatan thread-nya. Dengan semakin putih, maka kecepatan thread-nya semakin bagus karena ping-nya semakin mendekati 0. Berikutnya kita diminta untuk melakukan plot pada kolom average pay. Di sini kita dengan menggunakan plot kita bisa melihat visualisasi dari sebuah local authorities. Dari visualisasi tersebut dapat dilihat bahwa sebuah local authority yang dimana rata-rata kecepatan rate-nya adalah 0 karena eh, ini adalah sebuah anomali. Ini perlu untuk kita lihat lebih dalam. Kemudian berikutnya kita harus memilih baris yang mana kecepatan rate-nya adalah 0 dari data frame. Kita cari data frame di mana eh, rata-rata kecepatan rate-nya atau data frame speed-nya adalah 0. Temukan bahwa di sini step berikutnya kita diminta untuk memperbaiki data dan upload data ke map lagi. Kita diminta untuk menghapus data yang salah, garis yang salah dari data frame. Di sini kita uh, temukan bahwa data frame yang salah adalah ke 45. Maka di sini kita drop data frame baru ke 45. Setelah selesai kita lihat bahwa sekarang tidak ada lagi uh, lokal lokal authorities yang memiliki kecepatan internet 0. Kemudian kita lakukan lagi visualisasi pada peta dengan menggunakan data yang baru. Bisa dilihat, ini adalah data yang baru yang tidak memiliki data internet yang 0. Oh, maaf sebelumnya saya salah mengatakan bahwa ternyata ini adalah bukan ping, tetapi kecepatan internet. Karena kecepatan internet itu tidak boleh 0, maka di sini kecepatan internet yang 0 dihapuskan. Maka di sini ditampilkan local authorities atau area yang memiliki kecepatan internet bukan 0. Kita buat histogramnya, histogram 5 bins. Setelah selesai visualisasi dari data dengan simple line plots, membuat kita dapat melihat sebuah error dengan lebih mudah. Beberapa terkadang sebuah investigasi lebih lanjut itu diperlukan untuk hmm, simple line plot adalah sebagai berikut ya. Yang sebuah itu histogram yang hanya berisi baris-baris yang mudah kita uh,
lihat dan kita terjemahkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.